Ini Nabi Daud negosiasi. Ini kira-kira jamaah kaum bisa negosiasi sama mereka. Pak, yang taat lah. Taruh cikiran lah. Nunggu Habib Pak. Payah kan kurang Mas ngaji baiklah. Kan begitu. Kita nggak ada yang tahu. Yang merokok bisa mati, yang ngopi bisa mati, yang minum bisa mati, yang duduk bisa mati, yang jalan bisa mati, yang lagi di kamar aja bisa mati. Kata Nabi Israel, sejauh apapun kau melarikan diri dari ajalmu, maka disitulah tempatnya. Dan sekuat apapun baja yang akan kau tutupi untuk menghalangiku, maka aku akan tetap menembus baja tersebut. Aku tidak bisa dimaju-majukan dan aku tidak bisa dimundur-mundurkan. Ketika mati, ya mati. Pertanyaannya, kita mati ini sedang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bi fadlika al-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan nikmat tersebut dapat kita syukuri dengan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, Abah Pepen selaku pimpinan atau pembina daripada Majelis Taklim At-Taubah, insyaallah selalu diberikan kebesaran untuk sabar menghadapi setiap ujian. Amin ya Allah. Insyaallah jamaah sekalian semua selalu diberikan ridha dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita. Tanda akhir zaman yaitu ketika banyaknya ulama yang dicabut oleh Allah. Bagaikan sebuah gedung yang bagus dan isinya itu diambil dulu berkas-berkas yang penting, lalu baru diruntuhkan gedung tersebut. Ulama dan para habaib, para asatidz wal asatidzah yang istiqomah, yang lurus, yang taat, ketika kita dijemput Allah mengambil ilmu-ilmu Allah itu bagaikan paku bumi. Jadi kalau paku bumi itu dicabut, ini akan semakin goyang di bumi. Makanya udah banyak musibah-musibah, banjir di Kalimantan, banjir di Bogor, gempa, pesawat jatuh, kapal tenggelam, hancur, tanah longsor. Ini pembuktian bahwa kata Allah, aku itu maha besar, aku maha hebat. Jadi ketika ulama itu dicabut, ulama diwafatkan oleh Allah, malam yasan bil mautil ulama bahwa munafik. Jadi ketika ada ulama, ada habaib yang meninggal dunia, hatinya nggak sedih, bahwa munafik. Orang itu munafik. Karena kenapa? Nggak sedih ditinggal ulama. Tapi kalau misalkan ada artis, ada pemain bola yang memang notabene ini bukan orang-orang muslim, terus meninggal dunia, kita sedih. Berarti ada yang salah dengan hati kita. Tanda akhir zaman adalah ketika ulama itu dicabut-cabut oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala udah mencabut para ulama, udah tinggal tunggu.
Baru kemarin kita kehilangan ada seorang penghafal Quran, hafizul Quran. Siapa orang yang menghafal Al-Quran 30 juz, maka diharamkan daripada menyentuh api neraka, dan Allah akan menghadiahkan tajul jannah kepada kedua orang tuanya. Allah akan memberikan mahkota kepada fulan bin fulan. Wabil khusus kita kehilangan penghafal Al-Quran Syekh Ali Jaber, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau orang baik, min ahlil khair, min ahlil jannah, yang dimana beliau tersebut adalah penghafal Quran, dan beliau asal dari Madinah. Rumahnya di sekitaran Madinah, pernah menjadi imam Madinah. Habis dari situ kita baru bersedih. Datang lagi kesedihan kita, yaitu dengan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Suggaf. Beliau adalah habaib, cucunya Nabi Muhammad SAW. Darahnya bersambung kepada manusia mulia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal daripada diwafatkannya ulama, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau adalah majdu, wali Allah, yang dimana dulu pada saat bareng-bareng bersama Gus Dur di mobil, ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan, jadi Habib Ja'far ini sembari ngomong sendiri dan tertawa. Kalimatnya, nanti bakalan ada presiden Komuta. Di sampingnya Gus Dur diam aja, almarhum. Akhirnya gak lama Gus Dur diangkat menjadi presiden. Ini adalah wali Allah. Ketika semua ulama-ulama yang istiqomah dicabut oleh Allah, ditinggalkannya hanya orang-orang jahil. Apa orang-orang jahil? Orang-orang bodoh. Mereka hatinya tidak tersentuh dengan apa kebesaran Allah. Adanya musibah, adanya ujian, wabah di mana-mana, ulama diangkat oleh Allah, dicabut-cabutkan semua, diwafatkan. Ini sudah mendekati dengan akhir zaman. Tinggal tunggu pembayatan Imam Al-Mahdi di depan Ka'bah dengan para wali abdal. Dan ketika Imam Mahdi sudah diangkat, barulah nanti akan ada pembayatan Dajjal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada umatnya, kepada para sahabatnya, nanti akan ada fitnah Dajjal. Maka persiapkan diri kalian, persiapkan di rumah kalian untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Apabila nanti Dajjal itu datang, Dajjal itu datang ke kota-kota, setiap kota Dajjal datang. Tapi cuma 2 kota yang tidak akan pernah diinjak oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Fitnahan Dajjal sangat luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan, atas kehendaknya dia bisa menumbuhkan tanaman yang sudah mati. Bahkan dia bisa menghidupkan mayat untuk dihidupkan kembali. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada umat dan para sahabatnya, ketika Dajjal datang di kotamu, maka kau harus ikat istri dan anak-anak perempuanmu. Karena istri, karena wanita itu lemah. Nanti akan ada masa di mana manusia umat Islam akan kelaparan, umat Islam akan kehausan, dan apabila dia keluar pasti dia akan kena sihir Dajjal. Makanya diikat perempuan itu di rumah, anak perempuan, istri. Karena seorang ibu itu biasanya gak bakal tega ngelihat anaknya itu kelaparan, pasti dia keluar. Dia keluar pasti kena fitnah Dajjal. Orang-orang itu akan lari ke gua-gua, ke gunung-gunung, menyumpat. Kalau Dajjal datang itu pergi buru-buru, datang ke gua-gua. Kita di sini gua di mana? Nggak ada. Makanya Rasul mengatakan di dalam rumahmu baca Quran Surat Al-Kahfi. Ini Rasul yang mengatakan, kalau rumah kita dibacakan Quran Surat Al-Kahfi, maka Dajjal tidak akan pernah melihat kita ada rumah. Allah tutup, Allah khair, Allah hilangkan rumahnya dalam pandangan Dajjal. Karena nanti akan ada satu pemuda, orang pemuda yang dia kokoh bagaikan genggaman tangannya memegang bara api yang sangat panas. Ketika pemuda tersebut dibilangin, saya adalah Tuhan. Apa kata pemuda tersebut? Ketawa dia, Dajjal. Ngaku ngaku Tuhan. Tuhan mana ada, matanya satu. Tuhan mana ada, matanya satu. Maka Dajjal marah, dimatikan oleh Dajjal. Lalu dihidupkan lagi oleh Dajjal. Aku matikan engkau, lalu aku hidupkan kembali. Percayakan kalau aku Tuhan, kalau saya begini semakin percaya bahwa ente itu Dajjal. Lalu dimatikan oleh Dajjal. Pertanyaannya, kita semua nggak sanggup nggak dengan sihir-sihirnya Dajjal? Nggak makan gitu, nggak minum di dalam rumah.
kekuatan itu datangnya dari Allah. Bayangkan sahabat-sahabat Al-Kahfi berapa ratus tahun tertidur di dalam gua atas kejaran daripada orang-orang non-muslim. Tertidur ratusan tahun, 300 tahun tertidur. Makannya dari mana? Dari nafasnya Allah kirim makanan-makanan. Jadi ada kenyang. Dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 300 tahun, beratus-ratus tahun sahabat Al-Kahfi di dalam gua nggak keluar-keluar, tertidur. Nah, nanti kita ini ada beberapa tahun, jangan 2 tahun, seminggu aja di rumah aja nggak makan, ada berantem sama keluarga. Makanya diisi dengan keimanan, Ini semakin dekat ini. Akhirul zaman semakin dekat. Karena kenapa? Ketika Allah tunjukkan kemahabesarannya, bukan orang-orang malah tobat, malah orang-orang malah minggir. Makin banyak maksiat, makanya merugi. Kita harus bersedih. Melihat ada kerabat kita, ada tetangga kita yang memang udah melihat kita ini bahwa Allah itu maha besar, tapi bukan semakin taat, malah semakin banyak bermaksiat. Tunggu apa lagi? Kita mau nunggu apa lagi? Nunggu kita ini langsung dipanggil oleh Allah. Maka jamaah saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas tentang pengalaman di dalam kubur. Jadi kita akan bahas tentang siksa kubur dan malam-malam pertama. Ini untuk mengangkat keimanan kita akan bertambah lagi kepada Allah, untuk lebih tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqi Abu Syama'ani meriwayatkan dengan sanadnya dari Barak Azib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi mayat sahabat Ansar. Setelah sampai di kubur, beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam, ada burung di atas kepala kami. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur." Ini Rasulullah ngomong seperti itu, berlindunglah kita kepada Allah dari siksa kubur, sampai berulang-ulang kali, atau bahkan mengatakan sampai 3 kali. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang mukmin ketika akan mati didatangi malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Mereka duduk di depannya sambil memegang kain kafan surga. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut untuk datang menuju ampunan dan keridhaan Allah. Nabi Muhammad SAW lalu rohnya mengalir keluar seperti tetesan air. Ia diterima dengan dimasukkan kain kafan, kemudian dibawa keluar, baunya harum seperti minyak kasturi. Selanjutnya dibawa naik. Setiap melewati kumpulan para malaikat, mereka bertanya, "Ruh siapakah yang harum ini?" Dijawab, "Ruhnya Fulan bin Fulan." Demikian itu setiap menaiki jenjangan malaikatul mukarrabin mengantarkan hingga langit ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah ketentuannya di surga ini, lalu dikembalikan ke bumi, karena dari sanalah kami diciptakan dan kami ke dalamnya kami pulangkan. Pada saat ini kami bangkitkan, maka bergabunglah ruh tersebut dengan jasadnya di dalam kubur. Tak lama kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Seraya apa Tuhanmu? Dijawab oleh Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa panutanmu? Kitab Al-Quran. Siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat. Lalu beliau, urusan Allah di mana pengetahuan itu akan belajar kitab-kitab Allah, iman kepada Allah, membenarkannya. Maka datanglah panggilan, "Betul hambaku, berikan kepadanya hamparan dan pakaian surga, dan bukakan pintu yang menuju surga agar bau dan wanginya itu nikmat. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang." Lalu datanglah seseorang yang bagus atau tampan. Di dalam kubur nanti akan ada yang datang, orang yang bagus, yang tampan dan harum baunya. Lalu berkata, "Terimalah kabar gembira yang dahulu pernah dijanjikan oleh Tuhan atau oleh Allah." Lalu si mayat ini bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku adalah jelmaan amalmu yang baik." Kemudian bertanya, "Ya Allah,
segerakanlah hari kiamat agar aku dengan cepat dapat berkumpul bersama keluarga dan sahabat-sahabatku dan juga bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana? Jadi begini jamaah sekalian. Ketika ada seseorang yang meninggalnya baik, ini para malaikatnya Allah datang pun dengan baik-baik. Lalu dihantarkan ke langit, diperkenalkan, baru para malaikat mengatakan, ruh siapakah ini baunya sampai wangi, sampai harum. Ini untuk orang-orang yang memang alim, untuk orang-orang yang taat. Taat itu seperti apa nih kayak kita malam ini? Ini orang-orang taat ini. Karena apa? Menjalankan perintah Allah, dia mau taklim, dia mau ngaji. Karena di dalam kuburan itu kan sempit. Iya. Di dalam kuburan itu kan gelap. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah, nanti kita akan memasuki tempat itu. Mau besar mau kecil, usianya masih muda atau balita, atau usia sudah tua. Makanya kemarin itu ada pesawat yang jatuh kan rata-rata ada 3 anak kecil, ada bayi. Jadi malaikat Israel itu nggak pandang dulu. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita, mesti mempersiapkan. Jangan nunggu kita nanti aja dah, tunggu saya nikah baru saya taat. Nanti aja dah, tunggu saya begini baru saya mau taklim. Nanti aja dah, saya mesti begini dulu. Nggak boleh. Karena ajal itu nggak ngaba-aba, nggak datangnya pakai salam. Waktunya mati ya mati. Karena pernah dikisahkan daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Daud itu didatangi sama malaikat maut. Nabi Daud didatangi sama malaikat. Malaikat datang. Nabi Daud mengatakan, engkau siapa? Aku adalah makhluk yang menghancurkan kenikmatan. Aku adalah makhluk menghancur segala-gala yang ada di dunia. Baru David mengatakan, oh engkau itu adalah malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel adalah menjaga. Ini waktunya tiba. Nabi Daud alaihi salatu wassalam ini sudah hampir waktunya tiba untuk dicabut nyawanya. Lalu Nabi Daud alaihi salatu wassalam mengatakan, aduh malaikat, entar dulu, saya belum siap, belum ada persiapan Pak Malaikat. Ini Nabi Daud negosiasi. Ini kira-kira jamaah Allah bisa negosiasi nggak malaikat? Pak, aduh Pak, yang taat lah, taruh jikiran lah, nunggu Habib Pak, payah kan kurang, mas ngaji baiklah, kan begitu. Kita nggak ada yang tahu, yang merokok bisa mati, yang ngopi bisa mati, yang minum bisa mati, yang duduk bisa mati, yang jalan bisa mati, yang lagi di kamar aja bisa mati. Kata Nabi Israel, sejauh apapun kau melarikan diri dari ajalmu, maka disitulah tempatnya. Dan sekuat apapun baja yang akan kau tutupi untuk menghalangiku, maka aku akan tetap menembus baja tersebut. Aku tidak bisa dimaju-majukan dan aku tidak bisa dimundur-mundurkan. Ketika mati ya mati. Pertanyaannya, kita mati ini sedang apa? Kita matinya lagi nggak? Itu di dalam kubur sempit. Kita melihat banyak ulama-ulama yang diangkat, Syekh Jalan, habaib, meninggal dengan nikmat. Karena apa? Pandangannya adalah surga. Lah kita ini Habib bukan, ulama bukan, sahabat Rasul bukan. Sholat ngomong enggak, ngaji kalau lagi sedih doang, sholat kalau lagi galau doang, tahajud kalau lagi ada kahayang, kan gitu. Malaikat maut datang, udah tidak pakai negosiasi. Itu malaikat maut nanya sama Nabi Daud. Ud, mau nanya Ud, kenapa kan? Teman ente yang di sebelah kanan tetangga ente kemana? Oh dia udah mati kan? Ya kan? Sahabat ente yang di sebelah kiri rumah ente kemana? Mati kan? Ya kan? Sahabat karib ente yang di belakang rumah kemana? Mati. Ini Nabi Daud ajak ngobrol sama malaikat di Israel. Ditanya, kenapa? Nabi Daudnya ini protes. Nanti dulu, saya belum siap. Lalu mereka bertanya, di mana sahabat-sahabatmu? Mati semuanya. Wahai Nabi Daud, bukankah itu sudah ada nasihat yang nyata? Banyak kerabatmu, banyak sahabatmu, banyak tetanggamu yang sudah mati, yang sudah meninggal. Bukankah itu cukup untuk menjadi pengingatmu bahwa ajal itu datangnya tiba-tiba? Kematian seseorang adalah nasihat yang paling nyata untuk diri kita bahwa kita juga bakal mati. Makanya kita tuh mesti siap. Mesti siap. Yang di pesawat aja bisa jatuh.
Allah kalau udah mau, udah waktunya memang ajal kita kayak begitu, tidak kayak begitu. Kayak ngerokok diem aja, sampai terwirit, makanya taek. Film mau terwirit udah itu tadi ya, berharga. Meski aja goncang, memang harus subuh. Terus gitu ternyata taek. Yang lagi jalan mati, yang lagi dandan mati, yang lagi masak mati. Yang serem itu kalau lagi nyupirin jamaah, yang setirnya mati, mati semua. Makanya kalau kita lagi jalan-jalan, kenek di samping jangan tidur, hati-hati. Ngeri lagi bawah apa dia? Pae nyupir, nah kabe pae. Kayak nama umur ulang masih panjang, pae juga. Karena supirnya mati. Pernah nggak terbesit di pikiran seperti itu? Saya pernah mikir kayak gitu. Makanya saya kalau jalan-jalan nggak pernah tidur. Kalau tidur dia lagi mikir, saya liatin, bisa ngobrol gitu. Kalau tidur masih mending begini, bangun lagi langsung standby. Kalau modal harus menyawa masih panjang, agar supirnya mati semua. Astagfirullahaladzim. Jadi kok ajal tuh nggak nunggu. Ayo taat. Kematian banyak yang kita lihat. Ketika ada pesawat Sriwijaya itu jatuh, kita mendapatkan kabar. Tak nanti pasti kita yang akan dikabarkan. Tinggal nanti kita nunggu di mana tempat kita untuk mati. Apakah mati kita lagi taat? Apakah mati kita lagi menangis karena takut kepada Allah? Apakah kita sedang maksiat? Saya ini ngeri yang ngomong ini masalahnya. Yang ada juga ngeri. Belum tentu yang ngomong kayak gini mati gak bagus. Tapi kita selalu berdoa, meminta kepada Allah agar meninggalnya baik. Makanya masih rahmat Allah. Keimanan seseorang itu pasang surut. Yang kayak gini istiqomah terus. Pasti akan ada perbedaan. Pasti akan ada perbedaan. Orang yang pasti ada perbedaan. Orang yang suka sholat sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, pasti akan ada perbedaan. Orang yang suka sedekah meskipun cuma Rp1.000, ada yang 100.000, itu perbedaan. Nggak bakal disamakan yang sedekah 100.000 sama sedekah 1.000. Bilin. Kan itu? Nggak bakal. Maka jamaah sekalian rahmati oleh Allah, ini adalah peristiwa daripada cerita dari Nabi Daud didatangi oleh malaikat maut. Jadi aja gitu, kata malaikat. Udah nggak ganggu aba-aba. Saat ini kita masih bisa ngumpul. Besok ini kita dikabarkan di lain. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, awal dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jangan kencang. Pelan-pelan aja sendiri aja. Baik. Situ meninggal. Alhamdulillah. Ada orang kena musibah, ada banjir, alhamdulillah. Ada longsor, alhamdulillah. Usahanya bangkrut, alhamdulillah. Kerja jadi pecah, alhamdulillah. Kenapa mesti alhamdulillah? Tandanya kita itu menerima. Karena ini qadarullahnya Allah. Udah menjadi ketentuan Allah. Kita menerima, alhamdulillah. Kita menerima. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Aku menerima apa yang memang Allah berikan kepadaku. Ini dikatakan. Maka jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, amat sangat disayangkan usia dikasih panjang, badan dikasih kesehatan, pikiran masih normal, tapi nggak digunakan untuk taat kepada Allah. Makanya Syekh Mujahid berkata, barang siapa sampai umur 40 tahun, maka sungguh baginya sudah bisa mengerti akan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan pada kedua orang tuanya, sehingga ia mampu untuk mensyukurinya. Ini Syekh Mujahid mengatakan, siapa orang yang sudah nyampe usia 40 tahun, dia akan lebih banyak berpikir untuk bersyukur kepada Allah. Siapa dulu 40 tahunnya ini, apabila dia ini muda-mudanya ini sering taklim, sering ibadah, maka nyampe usia 40 tahun, dia akan berpikir, iya ya, nikmat Allah banyak. Orang yang kurang bersyukur kepada Allah, dikasih sehat 20 tahun, dikasih sakit cuma 3 hari, dia ngeluh, Allah gadil, PA. Begitu. Dikasih sehat 20 tahun, dikasih sakit cuma 3 hari. Nikmatnya lebih banyak nggak? Kitanya kurang banyak bersyukur. Kerja 10 tahun, diberhentiin kerja nganggur sebulan, bilang nangis-nangis, Allah gadil.
Padahal kerjanya pernah dia mendapatkan 10 Tahun. tahun. Diberitakan. Allah cuma pengen ngetes doang. Iza ahabbahu Allahu 'abdan ibdalahu. Allah kalau mencintai hamba-Nya itu pasti dikasih ujian. Beda sama orang yang nggak dikasih ujian, itu hati-hati. Orang yang nggak dikasih sakit hati-hati. Sehat sampai mati, itu kayak kenaun. Kan gitu. Kalau dikasih sakit, alhamdulillah. Itu untuk tafakur kita. Kita untuk berpikir. Allah banyak nih ngasih nikmat sama kita. Kita nih mesti pandai-pandai bersyukur. Ini banyak kematian nih. Ulama-ulama Habib Walid, Habib Majidud. Kalau Majidud itu gila dunia. Kalau Majidud gila Allah, beribadah ke segala macam. Itu meninggal. Lah kita bagaimana? Makanya banyak mempersiapkan diri, serem bro. Di sini lalu ada hadisnya nih, Nabi Muhammad mengatakan, adapun orang kafir, orang yang nggak taat, orang yang nggak ibadah, ketika akan mati, didatangi malaikat yang hitam mukanya, hitam pula pakaiannya, mereka duduk di depannya. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut duduk di sebelahnya. Lalu malaikat maut itu mengatakan, hai ruh yang jahat, keluarlah menuju kemarahan Allah. Tersebarlah ke sana anggota tubuhnya, lalu ruh itu dicabut. Ini sebelum mati. Ini mereka marah. Orang nggak pernah ibadah, baru ruh itu dicabut dengan kasar sama malaikat. Sakitnya itu kayak orang dikulitin hidup-hidup. Ini kayak hidup nih. Sampai semua nih masa-masa kakak abang-abang semua masih hidup. Diikat tangannya, itu kulit sampai robek. Kira-kira nggak jadi deh. Pernah motong kambing, sapi kan suka kulitin kulit sapi ya. Kalau sapi kan kambing udah mati. Ini orang masih hidup dikulitin, hidup-hidup, menjerit kesakitan. Orang yang sakaratul maut bagaikan cambukan pedang ditebas di tempat yang sama. Tuh sakaratul maut sakit. Ini bagi orang yang tak pernah ibadah kepada Allah. Ini bagi orang yang apa? Bagi orang yang memang nggak masuk Islam. Di sini baiknya dari Muhammad SAW. Dari Muhammad SAW ini menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ini merasakan sakit sakaratul maut. Harusnya Nabi Muhammad itu nggak perlu merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi Nabi Muhammad ingin mencoba. Wahai malaikat Jibril, coba saya rasakan bagaimana. Jangan, Rasulullah, ini untuk umatmu. Biar umatmu merasakan sakitnya teramat sakit. Tapi kata Nabi Muhammad, enggak, saya pengen ngerasain ini. Ketika sakaratul maut, sakit. Nabi Muhammad itu sampai-sampai malaikat Jibril itu memalingkan wajahnya. Sama Rasulullah kata, wahai Jibril, sebegitukah engkau tidak mau menoleh ke wajahku? Karena apakah kau benci kepadaku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau meneteskan air mata dan merasa tega melihat ada kekasih Allah yang merasakan sakitnya sakaratul maut sekelas Nabi Muhammad SAW aja itu merasakan sakitnya teramat sakit. Itu Rasulullah mengatakan, umatku itu nggak bakal kuat kalau diberikan sakaratul maut sampai 100%. Udah 50%-nya buat saya lah. Kan akan semua dari rumah tangga. Pernah nggak ngelihat anaknya sakit itu nggak tega dan berdoa kepada Allah, ya Allah, biar sakitnya kepada saya aja, jangan ke anak saya ya Allah. Pernah? Begitu Rasulullah kepada umatnya. Ya Allah, jangan kau berikan rasa sakit sakaratul maut, biar aku aja nabinya. Rasa sayang Nabi Muhammad melebihi seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Rasa cinta Nabi Muhammad melebihi seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Itu kan orang tua. Kalau anaknya sakit, aduh ya Allah, biar sakit anak saya ditimpakan ke saya aja, saya nggak tega. Itu Rasulullah kayak begitu, melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lalu kita udah berkorban apa untuk Rasulullah? Kita untuk Rasulullah berkorban apa? Banyakin dosa, banyakin maksiat, kayak gitu. Padahal itu Rasulullah adalah manusia yang paling repot.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling repot nanti di yaumul qiyamah. Yang di saat orang-orang ketakutan karena amal buruknya, tapi ada satu manusia mulia yang repot ngapain? Bukan repot untuk ngurusin pribadinya, bukan repot untuk mengurusi keluarganya, tapi repot untuk ngurusin umatnya. Mana umatku ya, mana ya? Dicariin sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad. Jangan gaya. Api neraka itu panasnya itu kalau satu tetes api neraka jatuh ke bumi hancur setengah bumi. Panasnya sangat luar biasa. Ini siksa mulai besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Peneliti dikatakan hai jahat keluarlah menuju kemarahan Allah, tersebarlah ke semua anggota tubuh, lalu ruh itu dicabut seperti mencabut besi dari bulu basah. Urat dan ototnya putus. Ia diterima dan dimasukkan ke kain hitam, dibawa keluar, baunya bising bagaikan bangkai, lalu dibawa naik. Setiap melewati kumpulan para malaikat, mereka berkata, ruh jahat siapakah ini yang bau busuk itu? Jawabnya dengan sebutan yang sangat jelek, ruh fulan bin fulan. Hingga terdengar ke langit akan masuk, tapi pintu tidak dibukakan. Jadi kalau ruh yang jahat, yang nggak taat, pengen masuk pintu itu nggak dibukain sama Allah. Maka Nabi Muhammad membaca ayat la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalajal jamalu fi sammil khiyam wa kadzalika najzil mujrimin. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka yang tidak taat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, yang kafir dan tidak dapat masuk surga, kecuali bisa orang jahat, orang yang nggak taat bisa masuk surga. Yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ngaji, ini bisa masuk surga. Senang nggak kalian? Senang nggak? Orang yang nggak taat, orang yang nggak ibadah, orang yang durhaka sama Allah, itu bisa masuk surga. Senang nggak kalian? Kata Rasulullah, kecuali ente bisa masuk surga kecuali jika ente bisa masukin ontak ke lubang jarum. Bila kira-kira jangan lubang jarum, jari ini nggak bakal bisa masuk ke lubang jarum. Berarti apa? Hal ini tidak mungkin, kata Rasulullah. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 47. Ontak dimasukin di jarum. Orang yang zalim. Ente berapa? Bisa masuk surga? Bisa. Ente sholat nggak kagak? Nanya bisa masuk surga? Bisa. Kita kriminalin. Ente bagaimana kepada Allah wa Rasul? Enggak. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Pak, saya Islam, tapi saya nggak ngaji, saya nggak sholat, saya nggak sedekah, saya durhaka sama Allah, durhaka sama orang tua, durhaka sama Rasulullah. Kira-kira saya bisa masuk surga? Bisa. Wah, alhamdulillah. Tapi ada syaratnya apa? Masukin itu ontak kalau bang jarum, sampai botak juga nggak bisa. Kan gitu. Ini kalau orang yang jelek, yang matinya jelek, yang nggak taat sama Allah, jadi kurus sempit. Makanya sekali-sekali, makanya adanya ziarah itu penting. Untuk iktibar wali aja wafat. Ya kita juga wali murid, kan gitu. Ya. Tahu kan kuburan? Neng tahu kuburan kan? Kecil, gelap, sepi, gak bisa selfie sama mama. Gak bisa. Mau update juga bakal bisa. Sendiri nih. Shopping dong. Hukum aneh di sebelah dihajar kemarin. Kan gitu. Diken kafanin, dibikin pocong, dikapasin, mana dikapasin. Ketika diangkat, la kita tuh sangat pas kita bangun, gua udah mati nggak tahunya. Ini serem. Kalau misalkan mati lampu di rumah susun, satu komplek ini rumah susun mati lampu, masih bisa kelabakan. Ini. Kayak api. Korek. Tetangga ketok, assalamualaikum, bilin dong. Di kuburan. Ketok-ketok di sini, ngomelin loh sama mereka. Nah dulu, gue nanya dia gitu, baru lu tarik giliran gue. Dipocongin sendirian, dan dia bangun dengan keadaan ketakutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya udah mati. Astagfirullahaladzim, takut. Bayangan dia pasti apa? Pasti dia itu sedih, pasti dia takut. Karena kenapa? Udah gak ada kesempatan lagi buat tobat kepada Allah. Selagi nafas masih ada di kerongkongan, ruh dan jasad masih bersatu, maka di situ masih diterima taubatnya. Sejahat apapun kita, di masa akan depan itu kita nggak mungkin jahat.
pasti kita akan baik. Yang mudah-mudahan kita itu meninggal ada husnul khatimah. Amin. Sendirian di dalam kubur, di atasnya papan, atasnya tanah, kanan tanah, kiri tanah, bawah tanah, sepi, sendiri, sempit. Tapi kalau orang yang beriman, ketika dia mulai cahaya jadi mana-mana. Kuburan panjang, seperti mata memandang jauh. Itu baru kebesaran Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, kau takut dengan kuburan yang sempit, maka besarkanlah kuburan tersebut dengan sedekah. Kau ingin kuburanmu ini bercahaya, maka terangilah dengan sholat. Ingin engkau ini pertanyaannya dijawab dengan mudah, maka perbanyaklah ibadah. Ini perintah Allah, bukan perintah saya. Saya ngapain ikuti? Ini kitabnya ulama, bukan karangan kita. Makanya kita siap-siap kumpulin uang yang banyak. Uang apa? Amal. Amalnya kumpulin, ibadahnya, sholatnya, ngajinya. Sekalipun kita ahli maksiat, tidak menutup kemungkinan kita pasti akan taubat. Ya ibnu Adam, ini karena da'utani wa rusawtani ghafar laka min walamba. Allah mengatakan, hai anak cucu Adam, apabila dosa-dosamu banyak, dosa-dosamu itu besar, ketika kau minta ampunan, pasti akan aku maafkan. Makanya kita berusaha untuk selalu minta ampun kepada Allah. Setiap hari baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kesimpulannya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita berdoa dan kita meminta perlindungan kepada Allah, seraya kita meminta kepada Allah agar wafatnya kita itu tidak merepotkan orang. Amin. Ada yang ngomong, Bib, meninggal pasti repotin orang, tetangga. Atau iya, kalau meninggal pasti repotin. Maksudnya pada saat menjelang kematian. Kan pengennya kita itu nggak mau ke rumah sakit dulu, merasa nunggu, kan repotin orang. Orang sakit, ke rumah sakit menjagain, santri-santri menjagain, mana pada ikhlas berendam. Sakit dari dulu. Santri PA namanya. Santri PA. Nah, kalau ada keluarga, ada orang tua yang sakit ke rumah sakit, pasti kan sakit. Ini memang meninggal aja udah. Ngapain meninggal? Lagi sujud. Asalkan lagi beribadah. Bagaimana caranya, Bib? Saya nafkah beribadah, jihad. Niatkan aku kerja karena Allah. Niat yang kedua, buat nafkahin keluarga, kan kayak gitu. Jangan niat awal buat nafkahin keluarga, Allah juga tahu. Niat dulu benerin. Kalau niat kita lurusin, kita usaha, kita kerja. Yang kerjanya itu capek, niatnya dari Allah, Allah kasih kekuatan. Allah kasih kekuatan. Tadinya malas, sekarang malas. Tadinya capek, tiba-tiba hilang capeknya. Itu niat karena Allah. Saya kerja karena Allah, saya usaha karena Allah. Saya nggak apa-apa karena Allah. Saya sekolah karena Allah. Asal jangan saya pacaran karena Allah, goblok namanya. Saya pacaran karena Allah. Karena Allah PA. Saya main futsal karena Allah, main futsal karena Allah. Kalau main futsal karena Allah nutupin aurat. Nutupin aurat. Saya kasih main futsal. Saya main futsal di soccer mini soccer. Saya pakai celana panjang, tapi apa? Gaji. Atasnya baru saya kasih celana bola pendek yang di atas. Yang sedang turun karena aurat. Kalau saya pakai celana bola doang, dan bola ngablak mana-mana, malu saya. Kemaluan adalah sebagai daripada iman. Maka olahraga itu penting. Ya, sunnah juga. Memanah, olahraga yang sunnah, berenang, bela diri, nge-gym. Asal jangan kayak maghrib, kakak yang gak asap. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, main ludo sunnah goblok. Tangga. Video online PA. Kan gitu. Ya masih ada rahmat Allah. Ya, kehadiran kalian ini sudah diridhoi oleh Allah. Amin. Orang-orangnya cuma 3 doang. Apa Allah udah 3 dulu. Karena zaman Nabi Mustafa banyak yang lemah. Ini pada kurang sehat. Semuanya pada kurang sehat. Kita doakan. Maka saudara-saudara kita, sahabat kita, jamaah kita, santri kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah doa bagi seorang anak, doain orang tuanya. Ya Allah, wafatkan orang tuaku, wafatkan keluargaku, orang-orang yang aku sayangi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bilang aja mau, jangan sampai dirawat ya Allah kalau bisa. Jangan ngerasain sakit dulu itu nggak sakit. Dia lagi ngorok nanti nggak apa ya Allah. Kan gitu, benar ya?
Jangan sampai dirawat dulu gitu maksudnya. Ibu merasain dulu kayak Kang Sobri ya. Bagaimana sangat luar biasa itu nikmatnya sangat luar biasa itu. Gimana orang yang gak ngepel, sekuat-kuat Kang Sobri datang mati, sapinya udah gemeter. Sebelahnya mati, kayaknya kurang ya. Kan begitu. Kayak saya nih bakalan dijemput nih. Kan gitu. Makanya selalu tanamkan kecintaan kepada Allah. Ya kuatnya anak-anak saya juga lagi berusaha. Saya lagi berusaha. Karena saya adalah tipe kalau anak yang sangat mencintai berlebihan untuk orang tua. Kalau saat ini dikatakan kalau meninggal dulu orang tua gimana? Oh kayaknya nggak edo kan jahat ngomong kayak begitu. Berarti namanya nggak menerima ketentuan dari Allah. Ini lagi belajar saya. Belajar apa? Untuk tanamkan kecintaan Allah sama Rasulnya yang dilebih-lebihkan. Saya nggak mau cinta sama orang tua, saya lebihin yang mau. Karena kalau takut mati berlebihan kan nanti nangisnya. Saya nggak mau ibu saya mati. Kalau saya berlebihan mencintai orang tua saya, ketika dipanggil nggak berlebihan, nggak mau ngelebihin Allah sama Rasul, kita bakal berlebihan. Mukul-mukul bujang, muka, ngobek-ngobek baju, mukul-mukul. Wah, anak tua saya lari-lari ke kamar, sebalik telanjang. Coba anak coba. Itu kan anak semua. Ya, orang tua lu mati dia biasa dia balik nih dari sini meninggal. Susah kan? Takut sedih, pasti sangat luar biasa sakitnya. Makanya kita belajar apa banyakin zikir. Biar Allah. Jadi orang tuanya dicabut duluan atau kita duluan atau orang-orang yang disayangi dicabut duluan. Sedihnya kita cuma sedih doang udah. Terus minta sama Allah. Ya. Cuma perempuannya taat mudanya taat sama Allah, taat sama Rasul. Lagi mau kiamat. Ini zaman saya itu saya kawin itu bernikah semua udah gagal beberapa nikah. Ini cuma biar ngerasain si Jerry gitu ya. Nikah aja, abah pengen ngendongin cucu, jangan kucing dulu ya gitu. Saya cucu mana pengen cucu siapa tuh nggak tahu kan kayak gitu. Jauh ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semua. Terus sebagai laki-laki bilang sama calon ibu mertua, sebaik-baiknya mahar yang tidak menyusahkan laki-laki dan tidak menghinakan perempuan. Sedang-sedang aja. 100 juta. Kalau lo mau nikahin anak gua, silakan. Lama tua ya. Nggak boleh lagi juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kesimpulannya jamaah sekalian, ayo taat. Nanti habis ini kita hadir sebelum Fatihah untuk para habaib, para ulama yang sudah meninggalkan kita. Dan insya Allah kita akan bertemu nanti di padang mahsyar, bertemu di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Hadirin oleh bani salihah wal hadiatan khusus sallallahu alaihi penjabat wawalid Habib Ali bin Abdul Rahman Allahumma akbar. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasti ada yang bertanya, Bib, kenapa mesti ngedoain? Kan pasti Syekh Ali Jaber atau Habib Ali sudah banyak, mas santrinya banyak, pasti sudah banyak yang berdoa. Nih pentingnya pengetahuan. Ketika kita mendoakan cucunya Nabi, nanti ini cucunya Nabi bakal bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah. Cucunya bakal bilang sama datuknya, ya Rasul, ya Rasulullah, wahai kakekku, ketika aku meninggal dunia ada jamaah majelis taklim At-Taubah yang mereka itu mencintaiku, yang mereka itu mendoakanku. Maka hari ini aku meminta kepadamu wahai kakekku untuk berikan syafaat kepada majelis taklim At-Taubah. Amin. Seperti itu biar kita diakuin. Ini kan cucunya meninggal, cucunya itu bakal bilang sama kakeknya. Ini seperti cerita daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu lagi bawa jamaahnya pengen dakwah naik kuda. Ini ada rumah preman. Rumah preman jendelanya kebuka. Rumahnya jendelanya ini kebuka. Ini kan padang pasir nih, pasir kan. Kan kalau kuda jalan kencang kan pasti pasirnya kena asapnya, debunya. Nah ini debunya ini masuk rumah preman. Debu jadi ngebul. Preman ngomong, "Hei, siapa itu? Naik kuda ngebut-ngebut aja. Pasirnya masuk nih."
Datangnya yang bilang, oh itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama santrinya lagi mau datang. Oh, Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini preman nggak sholat. Preman ini dirasakan warga, mati. Tiap malam kuburannya ngejerit dulu, minta tolong tuh preman. Ini kata warganya nih, ini preman hidup nyusahin, hidup bikin berisik, mati juga bikin berisik. Minta tolong di dalam kubur. Dikumpulin nih ustaz-ustaz kiai-kiai ini. Dikumpulin kiai-kiai ini berdoain, nggak berhenti-berhentinya ini minta tolong. Nggak mempan doa-doa. Tolong, segala macam. Akhirnya tetangga-tetangganya bilang, ini minta tolong aja sama Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini karomahnya beliau. Akhirnya minta tolong. Wahai Syekh, saya minta tolong ini. Nah, itu preman tuh di wilayah saya mati. Ya guys, tiap malam kuburannya minta tolong terus. Tiap malam di kuburan jidat terus, kesakitan terus katanya. Tolong cek. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Nggak mau ya. Mereka udah kayak begitu, males saya. Biarin aja dia siksa kubur nih. Akhirnya tetangga sebelahnya bilang, Bang Syekh, itu preman mau tau siapa? Ya Mas siapa? Itu preman pernah kemasukan debu. Debu siapa? Debu antum Bang Syekh. Pada saat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hendak pengen dakwah, memakai kuda, debunya itu masuk ke rumah preman tersebut. Oh, jadi debunya masuk rumahnya? Iya, berdoa sama kakeknya. Berdoa. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala berdoa sama Rasulullah. Wahai kakekku, saya berdakwah, pasien saya itu kena rumahnya. Tolong minta sama Allah diampuni wahai kakek. Rasulullah berdoa. Akhirnya itu orang itu nggak ngediet lagi. Ini maksudnya kita doain ulama agar ulamanya itu bisa nengok kita, bisa ngaku itu jamaah taubah udah ngedoain saya, kata Habib Ali. Biar ngomong nanti sama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di padang mahsyar bingung, aduh, kata nih umat Rasulullah, yang sering ngedoain nih keturunanku nih, yang sering ngedoain aulia-aulia, yang sering ngedoain anak pewaris-pewarisku, ulama warusatul anbiya. Kita sering doain ulama, sering doain habaib, sering doain para asatidz tidak, para mubalik, insyaallah husnul khatimah. Amin. Udah Fatihah belum sih? Udah kan? Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dalam taat, diberikan panjang umur, banyak taat, diberikan rezeki yang banyaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu